Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Titi Sukma Satya dari Pendidikan Biologi Rombel 2 2018 dengan NIM 4401418007. Di sini saya akan melaksanakan praktikum genetika materi pengujian kesetimbangan hukum Hardy-Weber. Nah, pada praktikum kali ini memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama mempelajari dan memahami hukum kesetimbangan Hardy-Weber, kemudian yang kedua menguji kesetimbangan Hardy-Weber dengan menghitung frekuensi alel dan frekuensi genotipnya. Berikut adalah alat dan bahannya. Di sini saya menggunakan warna merah, kertas warna merah dan kertas warna putih. Kertas warna merah digunakan untuk menunjukkan alel dominan, dan kertas warna putih digunakan untuk menunjukkan alel resesif. Nah, di sini menggunakan perbandingan 2:3. Kemudian ada alat tulis dan dua wadah untuk meletakkan alel-alel tersebut dan mencampurkannya. Jadi kita mulai praktikumnya. Yang pertama, kita masukkan dua buah warna ke dalam wadah dengan perbandingan 2:3 pada wadah pertama. Yang pertama ini sebelah kiri menunjukkan jantan. Kemudian lakukan hal yang sama dengan perbandingan 2:3. Setelah itu kita acak. Kemudian kita ambil tanpa melihat kotak tersebut. Kemudian kita catat pada tabel yang sudah disediakan. Kemudian kita kembalikan ke tempat semula. Ini bertujuan supaya gen poolnya ini tetap dan memberikan peluang yang sama dari awal sampai akhir. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan analisis data. Bisa dilihat pada tabel hasil pengamatan, genotip individu A besar memiliki jumlah 24 dengan frekuensi 24%. Kemudian ada A besar A kecil memiliki jumlah 46 dengan frekuensi 46%. Kemudian A kecil jumlahnya 30, frekuensinya 30%. Jadi totalnya ada 100 individu baru. Kemudian kita melakukan analisis data, yaitu frekuensi alel A besar dengan rumus jumlah fenotip A besar ditambah setengah jumlah genotip A besar A kecil dibagi total, yaitu jumlah genotip A besar ada 24 ditambah setengah dari jumlah genotip A besar A kecil yaitu 46 dibagi 100, yaitu 0,47. Kemudian kita frekuensi ke alel A kecil. Rumusnya sama, yaitu jumlah genotip A kecil ditambah setengah jumlah genotip A besar A kecil dibagi total. Di sini jumlah genotip A kecil yaitu 30 ditambah setengah dari jumlah genotip A besar A kecil dibagi total, yaitu 100.
kemudian hasilnya 0,53. Kemudian kita melakukan perhitungan C kuadrat. Yang pertama yaitu uji C square genotip, yaitu dengan D atau derajat bebas sama dengan N-1. N-nya itu genotip A besar, A besar, A besar, A kecil, A kecil, A kecil itu ada 3 dikurangi 1 dengan P atau X tabelnya 0,05 sama dengan 5,99. Nah, pada uji C square genotip dihasilkan jumlah X kuadrat hitung ialah 1,36. Nah, di sini hipotesisnya HO sama dengan hasil praktikum sesuai dengan hukum Hardy-Weinberg. Kemudian ada HI hasil praktikum tidak sesuai dengan hukum Hardy-Weinberg. Nah, X yang kita hitung itu hasilnya 1,36. Karena X hitung hasilnya lebih kecil daripada X tabel atau X hitungnya 1,36 lebih kecil dari 5,99, jadi hasil praktikum tersebut sesuai dengan hukum Hardy-Weinberg atau HO diterima. Selanjutnya uji C square alel, yaitu ada D atau derajat bebas N-1, N-nya sama dengan A besar, A kecil, yaitu ada 2 min 1 sama dengan 1. Di situ X tabelnya 0,05 sama dengan 3,84. Nah, pada uji C square alel tersebut dihasilkan jumlah X kuadrat hasil yaitu 0,0036. Karena X hitung kita menghasilkan 0,0036 atau X hitungnya itu lebih kecil daripada X tabel, bisa dilihat 0,0036 itu lebih kecil dari 3,84. Jadi hasil praktikum itu sesuai dengan hukum Hardy-Weinberg atau HO diterima. Jadi kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg mengatakan frekuensi alel dominan dan resesif pada suatu generasi akan sama pada generasi setelahnya pada keadaan setimbang, di mana prinsip kesetimbangan genetik populasi Hardy-Weinberg adalah populasi harus berukuran besar, perkawinan terjadi secara acak, tidak terjadi mutasi, migrasi, genetic drift, dan tidak terjadi seleksi alam. Kemudian kesimpulan yang kedua, berdasarkan percobaan, diperoleh data bahwa frekuensi alel A besar berjumlah 0,47 dan frekuensi alel A kecil berjumlah 0,53. Pada frekuensi genotip A besar diperoleh 24%, frekuensi genotip A besar A kecil 46%, dan frekuensi genotip A kecil diperoleh 30%. Untuk membandingkan frekuensi alel dan frekuensi genotip populasi, dihitung melalui uji C kuadrat. Pada frekuensi alel dan frekuensi genotip, hasil yang diperoleh yaitu X kuadrat hasil lebih kecil daripada X tabel. Jadi kesimpulannya semua HO diterima sehingga hasil praktikum sesuai dengan hukum Hardy-Weinberg. Sekian praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.